Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, majelis kita semua. Dan tentu kalau kita bicara mengenai manajemen diri ini sendiri, kita dapat mengambil suri tauladan yang paling terbaik adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana begitu banyak hal-hal yang kemudian tidak hanya kita dapatkan ilmunya dari apa yang beliau sampaikan, tapi dari apa yang beliau lakukan menjadi ilmu tersendiri juga buat kita, dan mungkin menjadi PR bagi kita untuk sedikit banyaknya hal tersebut harus kita perjalankan dan bertahap untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang namanya manusia kan Pak, memang Iya, betul. cukup sulit ketika ibaratnya memang role modelnya adalah Rasulullah, tapi balik lagi manusia yang mungkin tidak lepas dari khilaf, dosa dan hal lainnya, sehingga dipengaruhi mungkin juga karena lingkungan, kemudian juga waktu yang salah, ataupun juga penempatan-penempatan dirinya yang mungkin tidak tepat, sehingga hal tersebut juga dirasa cukup sulit. Ketika kita bicara mengenai emosi tadi Pak, Iya. kalau orang zaman dulu atau mungkin juga banyak juga yang sampai hari ini mempertahankan akan mengelola emosi dengan cara memendamnya, dan kemudian juga uh, melampiaskan emosi tersebut hanya dengan doa begitu ya. Dan di satu sisi efek dari teknologi hari ini kan luar biasa. Iya. Orang ketika emosi karena mendapatkan komentar ataupun juga hal-hal yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, maka balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah juga emosi Musik. dengan tameng kesehatan mental. Apakah memang benar Islam saat ini ibaratnya ter tergerus karena adanya era teknologi? Sebenarnya kalau dari era teknologi gitu ya, tidak tergerus sih sebenarnya. Tergantung individu yang menyikapi kan Hmm. gitu. Kalau individunya itu memang punya skill memanage dirinya, oh ini salah, oh ini benar kan gitu. Oh ini memang betul-betul kita pada posisi di tengah. Nah, berarti kita kan punya kemampuan memanage diri kita. Nah, oleh karena itu era teknologi itu sikap manusia yang perlu kita kita kendalikan, dalam artian emosinya harus kita tata kembali. Kenapa? Emosi itu akan menghancurkan pola-pola hidup manusia apabila manusia itu tidak mampu mengendalikan, memanage emosi itu. Emosi itu bisa dimanage gitu ya. Pada saat kita memang ada kesalahan, kita mengucapkan istighfar, itu pun sudah mulai luntur emosi itu, dan kita bisa bertindak dengan baik sebenarnya. Nah, oleh karena itu jangan kita menyalahkan teknologi sebenarnya, Hmm. tetapi diri kita sendiri itu bagaimana menata diri kita itu menjadi seorang yang betul-betul bijak. Hmm. Bijak dalam artian menjadikan manusia itu seorang yang suri tauladan seperti Rasulullah. Contoh pada Rasul itu kan pernah beliau setiap mau sholat ke masjid itu kan lewat di depan rumah salah seorang Yahudi yang sering diludahi oleh, tapi begitu sabarnya Rasulullah dan balik lagi sampai itu sakit, dan akhirnya yang sakit itu dijenguk oleh Rasulullah. Kan menanamkan, mengendalikan emosi itu sebenarnya adalah pada konteks bagaimana mempersepsikan diri kita itu dalam uh, menata kehidupan jasmani dan rohani orang kan Hmm. gitu. Nah, kalau orang itu menjadi lebih baik, berarti dia punya kemampuan menata dirinya akan lebih baik. Baik, artinya kalau kita merunut tadi dari apa yang disampaikan oleh ketika Rasulullah begitu gencar dihina, Ya, dicaci, bahkan sampai ke fisik begitu ya, iya, Rasulullah tidak ada melakukan pembalasan yang kemudian juga cukup berarti, malah sebaliknya betul. kasih sayang yang beliau Iya, berikan. Apakah itu juga ketika hari ini orang kemudian juga dibully, kemudian juga dikasih, selain memang ada undang-undangnya begitu ya betul. kalau di negara kita tercinta, tapi terlepas dari itu semua kita bicara mengenai hati di sini, pengelolaan hati, manajemen diri itu tadi. Apakah memang ketika kita emosi dikata-katain oleh orang itu bagian di dalam hatinya masih ada rasa keakuan dan ingin Betul. dipuji? Ego. Mhm.
Betul seperti itu. Betul, sekarang itu kan gitu. Karena kondisi saat ini itu kan sebenarnya kuncinya satu aja itu, Pak. Kalau kita mau baik itu harus kita kuatkan keyakinan kita. Agama kita itu betul-betul kita pegang Mhm. menjadi sebuah acuan hidup. Nah, pengalaman-pengalaman yang terjadi di masyarakat itu yang kita lihat itu memang dalam kehidupan keberagamannya, baik sholatnya, baik ya dalam artian rukun Islamnya itu masih belum apa namanya, belum Terpenuhi. terpenuhi. Kalau diri orang itu terpenuhi dalam konteks rukun Islamnya, insya Allah manusia tidak akan melakukan bully, mengejek orang, menjelek-jelekan orang kan gitu. Mhm. Nah, tapi karena sekarang ini orang sudah terguras, bukan terguras ya sebenarnya, terpengaruh ya dengan media yang saat ini. Sekarang itu kan kalau kita lihat masyarakat kita yang terjadi saat ini itu, kalau orang tidur itu HP-nya tidak ada di samping itu nggak bisa tidur kelihatannya. Mhm. Nah, kenapa? Karena dia sudah terkontaminasi dengan IT. Berarti kita itu diguras oleh teknologi. Sebenarnya Kebergantungan kita itu ya tadi. ketergantungan berat. Seharusnya kita yang memanage diri kita ini. Oh, ini HP ini untuk sementara waktu kita istirahat ya istirahat. Kalau ini untuk sholat ya sholat kan gitu. Baik. Artinya memang kembali lagi kepada diri untuk memanajemen sejauh mana Betul. mengendalikan diri di Iya, tengah apa yang memang menjadi prioritas dan apa yang memang seharusnya dilakukan begitu. betul. Tapi kalau kita bicara mengenai manajemen pengendalian diri, kalau seseorang dinyatakan emosi, ketika emosi itu sendiri kan Pak, mungkin ada banyak hal yang kemudian berpengaruh terhadap outputnya. Ada yang memang bagi orang yang begitu imannya kuat, dalam hal ini adalah tingkat sabar yang mungkin akan muncul begitu. Tapi yang namanya emosi ini sendiri kan yang bisa dikategorikan emosi untuk yang negatif ini sendiri kan datangnya dari syaitan begitu. Betul. Nah, ketika syaitan sudah membisikkan, membuat seseorang menggebu-gebu untuk marah, kemudian juga ditambah dengan nafsunya untuk bisa melampiaskan marahnya tersebut, ketika pun juga mau melampiaskan tersebut, em, dan sudah dilampiaskan, misalkan apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Ya, ini istilahnya sudah terlanjur gitu ya. Ya. Ya, sudah terlanjur. Ya pertama konsep kita kan sebagai manusia muslim itu ya pertama istighfar ya. Mhm, Tuh. Kalau kita membuli orang ya harus kita minta maaf gitu ya. mhm. Nah, minta maaf apakah itu melalui secara langsung, apakah melalui sosial media bahwa kita sudah uh, terlanjur salah gitu. Mhm. Nah, di dunia ini kalau manusia itu sudah melakukan saling maaf memaafkan, tidak ada lagi orang yang gunjing menggunjing. Betul. Nah, ini yang terjadi saat ini itu kan media itu dimanfaatkan untuk main bully membuli kan gitu. Betul, karena Sebenarnya dengan alasan kebebasan berpendapat. kebebasan berpendapat itu dalam norma-norma Islam tidak seperti itu sebenarnya. Karena dalam norma-norma Islam itu kalau kita memang melakukan pendapat itu sesuai dengan kode etik yang benar gitu kan, menurut aturan-aturan dalam konsep Islam itu kalau menyatakan oh ini menurut saya begini, jangan memaksakan kehendak kan gitu. Hmm. Nah, kalau orang itu menyatakan begini itulah, kalau berbeda pendapat itu salah satunya adalah rahmatan lil alamin kan gitu. Hmm. Karena kita mendapatkan ilmu itu tidak serta-merta kita sendiri yang menggali, tetapi Ya, melalui orang juga kan gitu. Melalui dialog dengan berbagai argumen orang pun itu adalah satu ilmu juga bagi kita kan gitu. baik. Artinya sekali lagi balik lagi kepada diri itu menginterpretasikan sejauh mana begitu Pak ya, Iya dalam betul. penggunaan media Iya. ataupun juga dalam bersosialisasi. Ngomong-ngomong kalau kita bicara mengenai sosialisasi Pak, ada kan banyak begitu ya orang yang memang terlahir untuk semacam takut akan bersosialisasi, yang memang merasa dirinya eh, tidak bisa untuk berbicara dengan orang lain karena malu, karena memang takut, karena sungkan dan lain sebagainya. Tapi kan ada juga di satu sisi yang memang orang tersebut
cukup ketergantungan dengan orang lain, sehingga kalau tidak ngomong sehari saja dengan orang lain, nah salah satunya mungkin karena pandemi ini cukup merasa stres dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas dan diskusikan mengenai hal ini. Tentunya kami akan kembali lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.